Materi unsur-unsur periode ketiga. 1. Kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Unsur natrium 2,7% massa, mineral sendawa cili, kriolit, biji silikat. Magnesium 1,9% massa, dolomoid, magnesit, asbestor, garam Inggris, aluminium 7,6% massa, mineral kriolit, bauksit, koloid atau tanah liat, tawas, silikon 25,8% massa, mineral silika, pasir, kuarsa, silikat, liat, mika, fosfor 0,1% massa, fosforit, apatit, sulfur kurang dari 0,1%, pirit, starterit, galenit, gips, barit, klor 0,2% massa, senyawa halid, silfit, dan Cl2. Aragon kurang dari 0,1% massa, mineralnya tidak ada. 2. Sifat-sifat unsur periode ketiga. A. Sifat logam dan non-logam unsur-unsur periode ketiga. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam makin berkurang, karena disebabkan oleh harga keelektronegatifannya makin besar sehingga makin sukar membentuk ion positif. B. Sifat keperiodekan unsur-unsur periode ketiga. 1. Jari-jari atom dari kiri ke kanan makin kecil. 2. Energi ionisasi dan kiri ke kanan makin besar. 3. Dari kiri ke kanan pada sistem tabel periode unsur. 4. Titik leleh dan titik didih cenderung naik dari natrium hingga unsur silikon. C. Sifat reduktor dan oksidator unsur-unsur periode ketiga. Sifat reduktor dan oksidator dapat ditentukan dari besarnya harga potensial reduksi standar E0 tiap-tiap unsur dalam periode ketiga. D. Sifat konduktor listrik pada unsur Na, Mg, dan Al dapat menghantarkan arus listrik baik dalam bentuk padat maupun lelehannya, sedangkan unsur P, S, Cl, dan Ar tidak dapat menghantarkan arus listrik karena non-logam. E. Sifat asam basa unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga makin ke kanan memiliki harga energi ionisasi yang cenderung bertambah. Makin kuat suatu unsur menarik elektron, sifat basanya makin berkurang dan sifat asamnya makin bertambah. 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. A. Natrium atau Na. 1. Pembuatan logam natrium. Garam natrium merupakan sumber utama untuk memperoleh logam natrium yang dapat diperoleh dengan cara elektrolisis. 2. Kegunaan natrium. A. Berdasarkan sifat reduktornya, logam natrium digunakan untuk mereduksi lelehan KCl. Tujuannya untuk memperoleh logam kalium. B. Logam natrium direaksikan dengan gas asetilena untuk membentuk natrium karbida atau Na2C2. 3. Dampak penggunaan logam natrium. Kebanyakan mengonsumsi natrium dapat merusak ginjal, meningkatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, mengiritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Akibat yang paling parah yaitu sulit bernapas, batuk, bronkitis, kerusakan kulit, dan kehilangan penglihatan. B. Magnesium atau Mg. 1. Pembuatan logam magnesium. Logam magnesium dapat diperoleh dengan cara melektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrosis karbon. 2. Kegunaan logam magnesium. Logam magnesium digunakan untuk membuat paduan logam atau aloi atau lakur. Beberapa logam yang banyak digunakan untuk membuat lakur dengan magnesium adalah Al, Zn, dan Mn. 3. Dampak penggunaan magnesium. Mengonsumsi suplemen magnesium secara berlebihan dapat memicu kelemahan otot, lesu, dan kebingungan. Paparan uap magnesium oksidasi hasil pembakaran, pengelasan, atau
cairan logam dapat mengakibatkan berbagai keluhan seperti demam, menggigil, mual, muntah, dan nyeri otot. C. Aluminium atau Al. 1. Pembuatan logam aluminium. Pembuatan aluminium terdiri atas 2 tahap, yaitu proses Bayer. Proses Bayer merupakan proses permurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Proses Hall-Héroult. Proses Hall-Héroult merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghilangkan aluminium murni. 2. Kegunaan logam aluminium. A. Digunakan di industri pesawat terbang karena aluminium bersifat ringan. B. Sebagai katalis pada industri plastik. C. Sebagai termit, yaitu campuran antara serbuk aluminium dengan oksida besi digunakan untuk mengelas baja. D. Digunakan untuk mereduksi oksida logam seperti MnO2 dan CrO3. 3. Dampak penggunaan logam aluminium. Serapan jangka panjang dari konsentrasi aluminium yang signifikan dapat menyebabkan efek kesehatan yang serius seperti kerusakan pada sistem saraf, demensia, kehilangan ingatan, kelusuan, gemetar parah. Bagi pekerja pabrik di mana aluminium diterapkan selama proses produksi, dapat mengalami masalah paru-paru ketika mereka menghirup debu aluminium. D. Silikon atau Si. 1. Pembuatan silikon. Secara komersial, silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2 dalam tungku listrik, batang karbon dialiri arus listrik, dan berpijar sehingga kristal SiO2 tereduksi. Selain itu, silikon juga dapat diperoleh dengan cara memanaskan silikon tetrahalida. Proses pemanasan ini dilakukan pada suhu tinggi menggunakan pereduksi gas hidrogen. 2. Kegunaan silikon. Silikon digunakan untuk membuat lem, pelumas, katup jantung, dan persendian buatan. Silikon cair dalam dunia kedokteran digunakan untuk operasi retina. Senyawa-senyawa silikon seperti silikon oksida digunakan dalam pembuatan gelas, kaca, dan semen. 3. Dampak penggunaan silikon. Silikon dapat mengakibatkan efek pernapasan kronis, terutama dalam bentuk kristal silika atau silikon dioksida. Kristal silika yang terhirup pernapasan dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru dan selaput lendir. Fosfor atau P. 1. Pembuatan fosfor. A. Pembuatan fosfor putih. Caranya dengan mereduksi kalsium fosfat, pasir, dan tembaga karbon pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tungku listrik. B. Pembuatan fosfor merah. Fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih. Fosfor merah dalam keadaan murni dapat diperoleh dengan cara kristalisasi larutannya menggunakan bantuan Pb. 2. Kegunaan fosfor. A. Untuk membuat dinding kemasan dan kepala korek di industri korek api kayu. B. Untuk membuat asam fosfor. C. Senyawa fosfat digunakan untuk produksi gelas pada lampu natrium. 3. Dampak penggunaan fosfor. Fosfor putih dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung, atau ginjal. F. Belerang atau S. 1. Pembuatan belerang. Belerang dari alam dapat diolah secara industri melalui 3 cara, yaitu cara Sicilia, cara Frost, dan cara Claus. 2. Kegunaan belerang. A. Sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat. B. Sebagai bahan baku pembuatan korek api. C. Sebagai bahan baku proses vulkanisasi karet. 3. Dampak penggunaan belerang. Dampak belerang di udara dapat mengakibatkan pencemaran dan menghirup belerang jumlah banyak dapat mengalami kesulitan bernapas. G. Klor atau Cl. 1. Pembuatan klorin. A. Elektrolisis larutan garam dapur. B. Meraksikan klorida dengan MnO2 dalam Ha2SO4 pekat. 2. Kegunaan klorin. A. Cl2 dipakai pada disinfektan. B. KCl digunakan sebagai pupuk. C. ZnCl2 digunakan sebagai solder. 3. Dampak penggunaan klorin. Uap klorin yang terhirup dapat mengganggu pernapasan sehingga menimbulkan batuk, nyeri dada, serta gangguan paru-paru. H. Argon atau Ar. 1. Pembuatan argon. Argon tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air.
B. Kegunaan argon. Argon digunakan sebagai bahan pengisi bola lampu pijar dan neon serta campuran gas lain. 3. Dampak penggunaan argon. Kelebihan unsur argon pada tanaman dapat mengakibatkan keracunan akar. Keracunan akar oleh argon banyak dijumpai di tanah persawahan.